Salam para kesatria. Pada Selasa 12 November 2024 yang lalu, Uskup Agung Justin Welby mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Uskup Agung Canterbury dari Inggris. Hal apa yang mendasari keputusannya dan bagaimana proses pemilihan penggantinya? Apakah akan seperti konklav pemilihan Bapak Paus? Yuk kita bahas bersama. Dilansir dari VOA, dilansir Uskup Agung Justin Welby, pemimpin gereja Inggris memutuskan untuk mengundurkan diri setelah menguaknya skandal pelecehan yang terjadi di dalam gereja. Bukan beliau ya pelakunya, tapi berdasarkan laporan independen yang menyatakan bahwa beliau gagal menangani secara memadai kasus pelecehan yang dilakukan oleh John Smith, seorang sukarelawan gereja Inggris. Smith diketahui melakukan kekerasan terhadap puluhan anak muda pada akhir tahun 1970-an sampai 1980-an, baik itu di Inggris maupun di Afrika. Kasus ini tidak ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat oleh gereja, meskipun informasi tentang peristiwa tersebut sudah diketahui sejak lama, termasuk selama masa kepemimpinan Uskup Welby. Mengetahui hal ini, publik di Inggris memberi tekanan yang cukup keras dan membuat sang uskup akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Nah, setelah pengunduran dirinya, kira-kira bagaimana ya proses pemilihan uskup yang baru? Akankah Raja Inggris yang merupakan kepala gereja Inggris berperan dalam proses ini? Yuk kita bahas di bagian selanjutnya. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang proses pemilihan, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol Super Thanks. Berbeda dengan konklav atau proses pemilihan paus baru, di mana Dewan Kardinal akan memilih calon di antara mereka, atau paus gereja Koptik yang dipilih dengan cara undian, gereja Anglikan memiliki cara unik juga, yaitu melibatkan raja dan politisi dalam pemilihan Uskup Agung Canterbury. Sebelum kita lanjutkan ya, kita belajar sejarah singkat gereja Inggris. Seperti yang kita ketahui, jika gereja Inggris atau gereja Anglikan itu memilih untuk memisahkan diri dari gereja Katolik pada masa pemerintahan Raja Henry yang ke-8. Kalian pasti tahu kan alasannya kenapa. Nah, sejak saat itu, Raja atau Ratu Inggris merupakan kepala gereja Inggris. Kalau begitu, apa tugas dari Uskup Agung Canterbury? Jadi begini, kita harus memahami posisi gereja Inggris dulu ya. Menurut situs Anglican Communion, gereja Inggris atau Church of England merupakan gereja negara yang secara historis aktif berperan dalam pemerintahan dan politik. Kemudian, Uskup Agung Canterbury itu merupakan primat dari gereja Inggris atau pemimpin para uskup serta pemimpin spiritual komunitas Anglikan di seluruh dunia. Meskipun sebagai pemimpin spiritual yang membawahi kurang lebih 85 juta jiwa di seluruh dunia, wewenangnya itu tidak sama seperti Bapak Paus dalam gereja Katolik. Posisinya itu hanyalah simbolis belaka. Sedangkan Raja atau Ratu Inggris yang tadi disebut merupakan kepala gereja atau istilahnya itu Supreme Governor, memiliki tanggung jawab untuk melindungi iman Kristen di Inggris dan mendukung gereja Inggris sebagai gereja negara. Mereka memiliki wewenang untuk menunjuk beberapa pejabat gereja, tapi dilarang campur tangan secara langsung dalam doktrin maupun administrasi gereja. Karena wewenang tadi, maka proses pemilihan Uskup Agung Canterbury akan melibatkan raja atau ratu. Sekarang tidak hanya raja loh, pada zaman modern ini, Perdana Menteri juga akan terlibat. Kok bisa? Ya, karena sejak menjadi kerajaan konstitusional, raja yang dulu merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan harus menyerahkan sebagian wewenangnya kepada Perdana Menteri. Keterlibatan ini akan menunjukkan jika posisi Uskup Agung itu merupakan posisi politis. Ya, karena nantinya Uskup Agung Canterbury yang terpilih
akan dilantik juga sebagai anggota Dewan Bangsawan di Parlemen Inggris. Jadi Uskup Agung Canterbury itu tidak hanya pejabat gereja, tetapi juga merupakan pejabat publik. Ternyata agak ribet ya. Uskup Agung Justin Welby akan menjalankan tugasnya hingga Januari 2025 besok. Setelah itu, beliau akan mengundurkan diri secara total dan proses pemilihannya akan dimulai. Berikut merupakan tahapan menurut situs resmi Parlemen Kerajaan Inggris. Yang pertama, pembentukan Komisi Pencalonan Mahkota atau Crown Nomination Commission. Komisi ini terdiri dari 14 anggota yang meliputi 2 orang uskup dan sisanya merupakan umat awam komunitas Anglikan secara global. Jadi tidak hanya dari gereja Inggris saja, tapi juga dari negara manapun. Anggotanya harus menunjukkan keanekaragaman komunitas Anglikan baik dari segi kebangsaan, golongan, dan jenis kelamin. Mereka nanti bertugas untuk memilih 2 kandidat terbaik yang harus memperoleh 2/3 suara dari total anggota komisi. Langkah yang kedua adalah pengajuan nama calon. Selanjutnya, nama kandidat utama akan diajukan kepada Perdana Menteri, sementara kandidat yang kedua dijadikan sebagai cadangan jika nanti ditolak. Perdana Menteri kemudian akan memastikan kesediaan kandidat utama, dan jika kandidat tersebut bersedia, maka namanya akan diajukan kepada raja. Yang ketiga, izin raja. Setelah menerima nama calon uskup agung yang baru, raja atau ratu akan mengeluarkan dokumen resmi bernama Conge de Elire, saya tidak tahu cara bacanya ya, kepada Canterbury College of Canon, yaitu para klerus yang mengelola katedral Canterbury. Mereka ini akan melakukan pemilihan secara simbolis. Jadi kan tadi namanya sudah ada, nah itu tinggal mereka coblos, tinggal mereka pilih. Nah, proses pemilihan simbolis ini tujuannya adalah memastikan legitimasi spiritual dan administratif uskup agung yang baru. Agak aneh sih menurut saya, kan pemilihan pura-pura ya. Nah, kalau sekarang itu jarang sekali raja menolak calon yang diajukan. Kalau dulu memang raja sering menggunakan haknya untuk menolak calon uskup agung yang baru jika tidak sesuai dengan keinginannya. Berikutnya yang terakhir adalah konfirmasi dan pelantikan. Setelah proses pemilihan secara simbolis tadi, nama uskup agung yang baru kemudian dikukuhkan dalam sebuah upacara di Katedral Santo Paul yang ada di London. Di sini, uskup yang baru akan bersumpah setia kepada raja dalam upacara Who Make to the Crown yang menegaskan peran raja sebagai pelindung gereja Inggris. Kurang lebih isi pelantikan atau sumpah setianya itu seperti ini. Saya, bla bla bla, yang telah terpilih, dikukuhkan, dan ditahbiskan sebagai Uskup Agung Canterbury, dengan ini menyatakan bahwa Yang Mulia adalah satu-satunya penguasa tertinggi di negeri ini, baik dalam urusan spiritual maupun gerejawi, serta dalam urusan duniawi. Saya juga menyatakan bahwa tidak ada uskup asing atau penguasa luar yang memiliki yurisdiksi di negeri ini. Saya mengakui bahwa saya memegang jabatan uskup tersebut baik dalam urusan spiritual maupun duniawi, hanya atas kehendak Yang Mulia. Untuk urusan duniawi tersebut, saya dengan ini memberikan penghormatan kepada Yang Mulia dengan memohon bantuan Tuhan. Semoga Tuhan melindungi raja. Unik banget ya isi sumpahnya. Nah, itu dia proses pemilihan Uskup Agung Canterbury, pemimpin spiritual tertinggi komunitas Anglikan di seluruh dunia. Ternyata cukup berbeda ya dengan proses konklav atau undian Bapak Paus Koptik. Saya pernah kok membahas pemilihan kepala gereja di berbagai macam aliran gereja di video ini. Kalian dapat menyaksikannya. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.